Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ais Rohalia dengan NIM 2014-20123 dari jurusan Perbankan Syariah semester 4 kelas D dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, jadi di sini saya akan membuat video tentang resume mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baik, langsung saja kita pada poin A, yaitu konsep dasar Sistem Informasi Manajemen. Nah, ada makna Sistem Informasi Manajemen. Secara etimologis, sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistem yang mempunyai arti suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian dan juga hubungan yang berlangsung di antara satuan atau komponen secara teratur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem didefinisikan sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas dan juga susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan juga sebagainya. Nah, para ahli juga memberikan definisi sistem yang dapat memperjelas pemahaman tentang sistem, yaitu subsistem yang saling berinteraksi, berkorelasi, berinteraksi, dan bergantung pada yang membentuk suatu kesatuan yang melebihi jika subsistem-subsistem bekerja sendiri-sendiri. Nah, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah sekumpulan hardware, software, produser, dan atau aturan yang diorganisasikan secara integral untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Sistem informasi adalah satu kesatuan data olahan yang berintegrasi dan saling melengkapi yang menghasilkan output, baik dalam bentuk gambar, suara, maupun tulisan. Nah, selanjutnya, definisi sistem informasi sebagaimana disebutkan Agus Mulyanto dengan mengutip pendapat para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut James Alter, sistem informasi adalah kombinasi antar produser kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Kemudian selanjutnya, menurut Bodnar dan Hofwood, sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Nah, selanjutnya yaitu menurut Jelinas, Oram, dan Wijin, sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen yang berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepada masyarakat. Selanjutnya, menurut Turban, Lin, dan Wetter, sistem informasi adalah sekumpulan yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan spesifik. Dan yang terakhir, menurut Joseph, sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya manusia untuk mengubah masukan ataupun input menjadi keluaran informasi guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Nah, dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi yang terdiri atas kumpulan komponen sistem yaitu software, hardware, yang memproses informasi menjadi sebuah output yang berguna untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi. Nah, yang kedua ada
sistem informasi manajemen sebagai disiplin ilmu. Menurut Atmo Sudirjo, menyebutkan bahwa sistem informasi adalah setiap sesuatu yang terdiri atas objek, unsur, atau komponen yang setiap terkaitan dengan tertata hubungan satu sama lain sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur tersebut merupakan kesatuan pemrosesan atau pengolahan tertentu. Nah, Myers menyebutkan bahwa sistem informasi manajemen yang mulai berkembang sejak tahun 1960-an sudah saatnya menjadi disiplin ilmu secara mandiri. Walaupun tidak terdapat konsensus tunggal secara umum, sistem informasi manajemen didefinisikan sebagai sistem yang menyediakan informasi yang digunakan untuk mendukung operasi, manajemen, serta pengambilan keputusan sebuah organisasi. Sistem informasi manajemen menggambarkan suatu unit atau badan yang khusus bertugas untuk mengumpulkan berita dan memprosesnya menjadi informasi untuk keperluan manajerial organisasi dengan memakai prinsip sistem. Dikatakan memakai prinsip sistem karena berita yang tersebar dalam berbagai bentuknya dikumpulkan, disimpan, serta diolah dan diproses oleh satu badan yang kemudian dirumuskan menjadi suatu informasi. Sistem Informasi Manajemen atau SIM, menurut O'Brien, adalah sistem terpadu yang menyediakan informasi untuk mendukung kegiatan operasional, manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi. Sistem Informasi Manajemen atau SIM merupakan sistem informasi yang menghasilkan hasil keluaran atau output dengan menggunakan masukan ataupun input dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam kegiatan manajemen. Selanjutnya, yang ketiga, ciri khusus bidang sistem informasi manajemen. Davis dan Olson menyebutkan 5 aspek yang dapat dikategorikan sebagai ciri khusus bidang sistem informasi manajemen, yaitu yang pertama, proses manajemen seperti perencanaan strategis, pengelolaan fungsi sistem informasi, dan seterusnya. Yang kedua, proses pengembangan seperti manajemen proyek pengembangan sistem, dan seterusnya. Yang ketiga, konsep pengembangan seperti konsep sosio-teknikal, konsep kualitas, dan seterusnya. Yang keempat, representasi seperti sistem basis data, pengodaan program, dan juga seterusnya. Nah, yang kelima, sistem aplikasi seperti knowledge, management, executive system, dan seterusnya. Yang kelima, selanjutnya yang keempat ada tujuan sistem informasi manajemen. Tujuan sistem informasi manajemen menurut Brian yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lainnya yang diinginkan manajemen. Kemudian yang kedua, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Kita masuk kepada bagian B, yaitu tentang perkembangan teknologi dan sistem informasi manajemen bisnis. Nah, menurut Informasi Teknologi Association of America atau ITAA, teknologi informasi adalah studi, perancangan, pengembangan,
implementasi, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan juga perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, mentransmisikan, dan memperoleh informasi secara aman. Teknologi informasi menjadi hal yang sangat penting karena banyak organisasi yang menerapkan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan organisasi. Nah, fungsi teknologi informasi ada 3. Yang pertama, meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen, memberi pengaruh ekonomi internasional atau globalisasi, dan yang terakhir memberi waktu tanggap atau respon time yang lebih cepat. Yang kedua, pemahaman perkembangan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi begitu pesat sehingga memungkinkan penerapan cara-cara baru yang lebih efisien untuk produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan juga jasa. Proses inilah yang membawa manusia ke dalam masyarakat atau ekonomi informasi. Dalam kehidupan kita saat ini, sektor teknologi informasi dan telekomunikasi merupakan sektor yang paling dominan. Siapa saja menguasai teknologi, maka dia akan menjadi pemimpin dalam dunianya. Nah, dalam sistem informasi manajemen, komputer bukan prasyarat mutlak secara teoritis, tetapi dalam praktik, sistem informasi manajemen yang baik tidak akan ada tanpa bantuan kemampuan komputer. Sistem informasi manajemen harus dijalin secara teliti agar mampu melayani tugas utama. Kemudian sistem informasi manajemen menyediakan informasi bagi pemakai dalam bentuk laporan dan juga output dari berbagai simulasi model sistematika. Sistem informasi manajemen bertanggung jawab dalam menyediakan informasi untuk seluruh manajer perusahaan dalam bentuk laporan berkala, laporan khusus, dan keluaran bentuk matematika. Nah, para manajer di semua wilayah dapat menerima keluaran ini, yang sebagian besar dihasilkan dari gabungan data sistem informasi akuntansi yang ada. Nah, ada juga nih peranan teknologi media massa dalam era komunikasi global. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi kadang-kadang sangat sulit untuk diikuti. Nah, arah pengembangannya semakin jelas menuju komputer dan communication. Komponen communication termasuk di dalamnya satelit dan televisi. Pada awalnya teknologi komputer dan teknologi komunikasi berjalan sendiri-sendiri. Kemudian, kedua komponen ini menjadi satu sehingga terjadilah era yang seakan-akan perkembangannya sudah tidak bisa dibendung lagi. Pada satu sisi, perkembangan ini mempermudah hubungan antar manusia, tetapi pada sisi lain, perubahan tersebut menimbulkan dimensi perubahan yang berakibat pada perubahan struktur kelembagaan masyarakat dan perilaku serta pandangan budaya. Kemudian ada juga nih era komputerisasi. Nah, periode ini dimulai sekitar tahun 1960-an ketika mini komputer dan mainframe diperkenalkan perusahaan seperti IBM ke dunia industri. Kemampuan menghitung yang semakin cepat menyebabkan banyak perusahaan yang memanfaatkan untuk keperluan pengolahan data atau data processing. Nah, pada era tersebut belum terlihat nih suasana kompetisi yang sedemikian ketat. Jumlah perusahaan pun masih relatif sedikit. Kebanyakan dari perusahaan besar secara tidak langsung memonopoli pasar-pasar tertentu karena belum ada pesaing yang berarti. Hampir semua perusahaan besar yang bergerak di bidang infrastruktur
dan pertambangan pada saat itu membeli perangkat komputer untuk membantu kegiatan administrasinya sehari-hari. Keperluan organisasi yang paling banyak menyita waktu komputer pada saat itu adalah untuk administrasi back office, terutama yang berhubungan dengan akuntansi dan juga keuangan. Adapun kemampuan mainframe untuk melakukan perhitungan rumit juga dimanfaatkan perusahaan untuk membantu menyelesaikan problem teknis operasional seperti simulasi-simulasi perhitungan pada industri pertambangan dan juga manufaktur. Selanjutnya ada era teknologi informasi. Nah, kemajuan teknologi digital yang dipadu dengan telekomunikasi telah membawa komputer memasuki masa-masa revolusinya. Nah, pada awal tahun 1970-an, teknologi personal komputer atau PC mulai diperkenalkan sebagai alternatif pengganti mini komputer. Pada masa ini, kegunaan komputer di perusahaan tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga mendukung terjadinya proses kerja yang lebih efektif. Tidak seperti halnya pada era komputerisasi, yakni komputer hanya menjadi milik pribadi. Di PC Electronic Data Processing atau EDP perusahaan, pada era kedua ini, setiap individu di organisasi dapat memanfaatkan kecanggihan komputer, seperti untuk mengolah data ataupun data processing. Nah, pemakaian komputer di kalangan perusahaan semakin marak nih. Pada era inilah komputer memasuki babak barunya, yaitu sebagai fasilitas yang dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan, terutama yang bergerak di bidang pelayanan ataupun jasa. Nah, selanjutnya yang keempat ada era global informasi. Sejak pertengahan abad tahun 1980-an, perkembangan di bidang teknologi informasi sedemikian pesatnya. Jika digambarkan secara grafis, seminar kemajuan yang terjadi terlihat secara eksponensial. Ketika sebuah seminar internasional mengenai internet diselenggarakan di San Francisco pada tahun 1996. Para praktisi teknologi informasi yang dahulu bekerja sama dalam penelitian untuk memperkenalkan internet ke dunia industri pun secara jujur mengaku bahwa mereka tidak pernah menduga perkembangan internet akan menjadi seperti ini. Nah, perkembangan sistem informasi dalam kehidupan manusia seiring dengan peradaban manusia sampai akhirnya mengenal istilah teknologi informasi atau information technology. Teknologi informasi merupakan gabungan antara teknologi perangkat keras dan juga teknologi perangkat lunak. Perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan akurat, sehingga dapat meningkatkan produktivitas juga. Perkembangan teknologi informasi telah memunculkan berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi, seperti equipment, education, dan yang lainnya, yang kesemuanya itu berbasiskan elektronika. Selanjutnya ada juga nih sistem informasi manajemen sektor perbankan Bank Indonesia. Nah, penggunaan teknologi informasi dalam praktik perbankan modern menjadi suatu keharusan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional. Nah, terus Bank Indonesia memiliki tujuan menerapkan SIM SPBI yang antara lain yang pertama ada meningkatkan
efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan dan pemeriksaan bank. Yang kedua, ada menciptakan keseragaman atau standarisasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan bank. Yang ketiga, ada mengoptimalkan pengawas dan pemeriksa bank dalam menganalisis kondisi bank sehingga dapat meningkatkan mutu pengawasan dan pemeriksaan bank. Yang keempat, memudahkan audit trail oleh pihak yang berkepentingan. Dan yang terakhir, ada meningkatkan keamanan dan integritas data secara informasi.